Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam rindu, Shalom. Tema rema kita malam hari ini adalah harta yang paling indah, yang didasari dari 2 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 12 sampai 14. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Surat 2 Timotius ditulis oleh Paulus, ditujukan kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Timotius dikatakan dalam Alkitab pada waktu itu masih muda. Dia seorang yang baik. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul, dikatakan orang-orang di Listra dan di Ikonium mengenal Timotius sebagai seorang anak yang baik. Dia juga sebagai seorang yang penuh iman dan yang mengasihi Tuhan. Di dalam tulisan Paulus kepada Timotius juga dikatakan Timotius mengenal Tuhan sejak masa kecil. Paulus juga tidak hanya mengenal Timotius, tapi juga mengenal ibunya, bahkan juga mengenal neneknya. Itu dikatakan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Di sini Paulus bukan hanya memuji Lois, bukan hanya memuji Eunike, tapi juga memuji akan iman daripada Timotius. Samping cerdas, Timotius juga memiliki bakat kepemimpinan dan kemampuan mengajar. Dia banyak karunia-karunia yang lain. Tetapi bukan berarti Timotius tanpa ada kelemahan. Nah, saudara sekalian, ada karakter yang disorot oleh Paulus tentang kelemahan Timotius. Ada dua hal yang menonjol. Yang pertama, Timotius malu bersaksi. Itu dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Pesan Paulus pada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Injil. Paulus meminta Timotius jangan malu bersaksi memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Paulus juga minta supaya dia jangan malu memiliki guru rohani yang sedang dalam keadaan penjara. Timotius diminta untuk selalu memberikan kesaksian dimanapun, kapanpun dia berada. Yang kedua, saudara sekalian, Timotius takut menderita. Tadi dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Hal ini juga diulangi dalam 2 Timotius pasal kedua ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dalam Kristus Yesus. Sebagai seorang prajurit, Timotius juga harus ikut menderita. Paulus menyampaikan pesan ini kepada Timotius karena Paulus tahu Timotius adalah seorang yang memiliki latar belakang hidup yang berkecukupan. Dia seorang yang terpandang, seorang yang terpelajar. Paulus khawatir Timotius tidak bisa tahan menghadapi penderitaan dalam pelayanannya. Tugas panggilan melayani bukanlah hal yang mudah. Ada harga
yang harus dia bayar. Paulus tahu juga kesulitan menghadapi jemaat yang bermacam ragam. Paulus tahu juga ada tantangan-tantangan dari luar. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan Timotius, jangan takut, harus berani menderita bagi Tuhan. Ada dua hal yang Paulus lakukan dalam bagian ini. Yang pertama, Paulus memberikan teladan. Itu dikatakan dalam ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kalau kita melihat watak daripada Timotius, seorang yang malu bersaksi dan takut menderita, dalam ayat 12 ini Paulus memberikan kesaksian hidupnya. Dia tidak malu bersaksi dan juga rela menderita bagi Tuhan. Dia menjadikan dirinya sebagai contoh. Saudara sekalian, kita melihat pelayanan Rasul Paulus mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak pergumulan. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi dia tetap bertahan, rela menderita bagi Tuhan. Ini merupakan kesaksian, dan kesaksian itu didasarkan pada dasar imannya. Dia mengatakan, sebab aku tahu siapa yang aku percaya. Saudara sekalian, ini merupakan hal yang sangat indah dalam diri Rasul Paulus. Dia tahu siapa yang dipercaya. Dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa memelihara hidupnya. Dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang menyertai hidupnya, yang memberikan damai sejahtera, sukacita, yang telah mempercayakan Injil kepadanya. Dia tahu itu. Sebab aku tahu siapa yang aku percaya. Dia ingin juga Timotius juga mengalami hal seperti dirinya. Hal yang kedua, Paulus memberikan nasihat. Itu dikatakan dalam ayat 13 dan 14 yang kita baca. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Lakukanlah dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ada 3 hal yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam nasihatnya. Yang pertama, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Pada saat itu banyak muncul ajaran-ajaran palsu, guru-guru sesat yang mengajarkan Injil yang lain. Saudara sekalian, Paulus memberikan nasihat pada Timotius untuk menjaga kemurnian firman Tuhan. Paulus minta agar Timotius memegang apa yang telah ia terima daripadanya. Tidak boleh berpaling dari kebenaran, tidak boleh mengkompromikan kebenaran, sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan. Sebagai seorang penginjil yang masih muda, Timotius bisa saja tergoda untuk menyampaikan ajaran yang hanya menyenangkan telinga para pendengarnya, untuk mendapatkan pujian atau popularitas. Karena dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ada teguran, selain ada penghiburan, tetapi ada teguran yang kadang keras dan tidak mengenakan di telinga, tetapi harus disampaikan kepada orang-orang yang harus mendengarkannya. Kebenaran Kristen harus ditegakkan selama-lamanya. Barangkali dapat diringkas dengan pengakuan iman perdana, yaitu Kristus adalah Tuhan. Pemahaman pengajaran apapun yang berusaha menggeser Kristus dari kedudukan yang tinggi atau mengambil posisi yang unik dalam rencana keselamatan Allah bagi umat manusia adalah pemahaman atau pengajaran yang salah. Paulus ingin supaya Timotius memegang apa yang telah diajarkan kepadanya. Peganglah apa yang telah engkau dengar daripadaku. Hal yang kedua, lakukanlah dengan iman
dalam kasih dalam Kristus Yesus. Paulus bukan hanya minta supaya Timotius memegang apa yang telah diajarkan, tetapi Paulus juga minta supaya Timotius mempraktekkan apa yang telah dipercayanya itu. Bukan sekedar dapat mengajar kepada orang lain, tetapi juga harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Paulus menuntut kehidupan yang transparan, kehidupan yang berintegritas, kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yakobus mengatakan, jika iman tidak diterapkan atau tidak dilakukan, maka pada hakikatnya iman itu mati. Jadi Paulus ingin supaya bukan hanya Timotius sanggup mengajar atau memegang iman yang benar, tetapi juga mempraktekkannya dalam kasih dan iman. Saudara sekalian, Paulus pernah mengatakan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Penting sekali, saudara sekalian, kita mempraktekkan apa yang telah Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya bisa memiliki iman yang baik, hanya bisa mengajar, tetapi tidak bisa melaksanakannya, maka semuanya sia-sia. Bahkan kita menjadi penyesat bagi orang yang mau mengenal Tuhan. Yang ketiga, peliharalah harta yang baik. Apa yang kita yakini sebagai harta yang paling indah. Apapun itu, pastilah kita akan merawatnya dengan baik, dengan api. Kita akan memperlakukan dan menjaganya agar selalu dalam kondisi baik. Jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai hilang. Kita akan memberikan perhatian secara khusus. Kata peliharalah dalam bahasa aslinya memakai kata parateke, yang artinya memelihara deposito, memelihara titipan. Jadi saudara sekalian, pada zaman dulu biasanya orang menitipkan sesuatu kepada temannya, kepada sahabatnya, adalah untuk anak atau untuk orang yang dikasihi. Entah itu barang yang suatu berharga atau warisan khusus, saudara sekalian. Nah, apalagi juga pada zaman Yunani kuno, seringkali tempat penyimpanannya itu dilakukan di kuil-kuil. Jadi kuil itu dianggap sebagai bank yang bisa mengamankan atau menyimpan barang sesuatu. Jadi Paulus meminta Timotius untuk memelihara harta yang indah itu, menunjukkan kepada satu tugas yang mulia, tugas yang suci, yaitu memelihara milik yang sangat berharga. Apakah yang dimaksud oleh Paulus? Adalah Injil Yesus Kristus. Menaruh dan menyimpannya dalam hati, menjadi fokus utama dalam hidupnya. Memiliki kecintaan dan perhatian terhadap Injil, berarti kerinduan membaca, kerinduannya untuk bertumbuh, memelihara, berjalan bersama dengan Injil itu. Bahkan juga menjadikan Injil itu menjadi fokus utama dalam hidupnya, yang harus diberitakan juga kepada orang lain. Saudara sekalian, kita juga telah dipercayakan oleh Tuhan Injil. Kita harus menjadikan itu sebagai hal yang paling utama dan paling indah dalam hidup kita. Adakah kita selalu menaruhnya dalam hati kita? Adakah itu kita beritakan, kita bicarakan setiap kali kepada orang-orang lain? Bila firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita pada malam hari ini, kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman, mencintai firman Tuhan, menghargai Injil sepatutnya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus memelihara apa yang telah Tuhan percayakan kepada kami, yaitu Injil Yesus Kristus
Injil yang juga mendatangkan keselamatan bagi kami, karena kami tahu Injil adalah kekuatan Allah yang memberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah Injil yang kami cintai ini juga Injil yang kami akan sebarkan juga kepada orang-orang lain, sehingga mereka yang di luar keselamatan Tuhan, mereka juga boleh mengalami dan mendapatkan keselamatan di dalam anugerah-Mu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mau berdoa juga untuk anggota jemaat-Mu GKI Harapan Indah. Kami juga mohon Tuhan yang boleh tolong dalam kehidupan kami masing-masing, agar kami senantiasa diberkati dengan tubuh yang sehat. Dan Tuhan tolong juga dalam pertumbuhan rohani kami, agar kami memiliki pertumbuhan rohani yang layak di hadapan Tuhan. Kami semakin dekat kepadamu, semakin bertambah dan bertumbuh. Tuhan juga memberkati akan relasi anggota keluarga kami pada masa-masa ini. Biarlah hubungan kami dengan anggota keluarga kami juga semakin erat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat yang sedang mengalami kesulitan di dalam ekonomi, yang telah mendapatkan pemutusan hubungan kerja. Kami juga mohon Tuhan tolong supaya pada waktu yang akan datang mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan yang cocok dan layak bagi mereka. Tuhan juga memberkati dalam pergumulan-pergumulan lain. Tuhan tolong supaya kami di tengah-tengah pergumulan tidak henti-hentinya kami berseru penuh kepada Tuhan. Kami tak lupa juga mendoakan untuk anak-anak kami yang masih sekolah, yang kuliah. Tuhan memberkati. Biarlah tatkala mereka berada di rumah, mereka tetap menggunakan waktu dengan baik untuk belajar. Dan tatkala mengalami perubahan cara belajar saat ini, kami juga mohon Tuhan yang boleh tolong mereka. Dan demikian juga untuk anak-anak-Mu yang sedang magang yang dibatalkan, wisuda yang tidak jelas, kami juga mohon Tuhan tolong supaya mereka tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan, bahwa dalam ketidakpastian tetap Tuhan adalah harapan yang pasti. Kami tak lupa juga mendoakan untuk orang-orang Kristen di semua lingkungan komunitas. Tuhan berkati agar Roh yang Kudus mengilhami mereka senantiasa untuk mereka boleh mendapatkan hidup yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang dekat oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, dan terutama ya Tuhan, anak-anak-Mu tetap mampu mengabarkan Injil yang dipercayakan kepada mereka. Kami tak lupa juga mendoakan negara dan bangsa kami. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan agar sungguh mereka, para pemimpin-pemimpin bangsa, diberikan hikmat bijaksana di dalam mengatasi berbagai masalah di negara kami. Terutama ya Tuhan, pandemi COVID-19 ini, agar sungguh para pemimpin-pemimpin dapat diberikan pertolongan oleh Tuhan dengan hati yang bijaksana. Kami tak lupa juga mendoakan untuk kepemimpinan Presiden Jokowi ya Tuhan, yang juga sedang dirongrong. Kami juga mohon Tuhan yang boleh menjaga, memberkati kesehatan, memberikan hikmat bijaksana, sehingga keputusan yang diambil selalu dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga para tim medis, para dokter, juru rawat, mereka yang berjuang di garda terdepan. Tuhan jaga, Tuhan pelihara mereka. Tuhan juga jaga dan memberkati anggota keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Berkati pahlawan-pahlawan COVID-19 ini ya Tuhan. Tolonglah mereka untuk diberikan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan saja. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.